Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Putri Dwi Anggraini, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 050675 Bukit Lintang, Kabupaten Langkat. Adapun video kali ini berkaitan dengan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Nah, kali ini saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh Ibu Yusmida. Beliau adalah guru kelas 4 di SD Negeri 050675 Bukit Lintang, Kabupaten Langkat. Tujuan pembelajaran khusus kali ini yaitu CGP menanamkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Selamat menyaksikan video kami. Assalamualaikum Bu Yusmida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Hari ini kita adakan nih Bu percakapan pro observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan amati jalannya prosesnya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu. Nah Bu, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi nih Bu jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pro-observasi sebagai persiapan awal Bu, sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga menentukan pembelajaran yang terbaik bagi murid, begitu ya Bu? Nah Bu, ada beberapa pertanyaan nih Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama Bu, yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira nih Bu, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di saat proses pembelajaran nanti di kelas? Kemudian kebetulan besok saya akan mengajarkan materi di IPAS yaitu tentang magnet. Jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu dalam pembelajaran yaitu peserta didik memahami konsep dasar gaya dan pengaruh magnet terhadap benda. Itu tujuan pembelajaran yang akan dicapai untuk pembelajaran yang akan saya laksanakan besok. Oke, baiklah Bu. Nah Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan saat observasi nanti? Pengembangan area yang ingin saya capai yaitu terbagi dua, yaitu di pengetahuan ya, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Di mana pengetahuan itu siswa diharapkan ya, saya mengharapkan siswa dapat mengetahui bagaimana gaya magnet terhadap benda-benda yang lain, karena bagaimanapun mereka harus mengetahui mana dia benda magnetis dan non magnetis, kemudian apa nanti manfaat magnet untuk dalam kehidupan sehari-hari. Itu pengetahuan yang akan dicapai. Kemudian kalau keterampilannya, saya berharap kelak murid-murid bisa menerapkan dan mengetahui ya, menggunakan bagaimana magnet tadi untuk apa, dan kemudian supaya kelak mereka bisa berkarya dengan menggunakan magnet. Untuk apa aja benda magnet itu bisa digunakan. Baiklah Bu, jadi ini Bu, area pengembangan yang ingin Ibu capai itu adalah ada dua aspek ya Bu, pengetahuan dan keterampilan. Nah di sini Bu, saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana sih rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan, tadi kan di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajarannya mungkin ya Bu ya, model pembelajarannya ataupun dari metode pembelajarannya. Nah Ibu, seperti apa strategi yang Ibu lakukan nanti? Strategi yang akan saya gunakan yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, di mana pada pembelajaran berdiferensiasi itu saya akan membagi anak berdasarkan kemampuannya, yaitu nanti ada kemampuan keterampilan,
kemudian keaktifan siswa itu akan dipisahkan dengan pembagian siswa yang mudah atau yang lebih condong ke arah audiovisual atau dia yang ke arah kinestetik. Nah, itu nanti akan ada pembagian. Oke, kalau menggunakan metodenya Bu, Ibu menggunakan metode apa? Metodenya akan menggunakan metode diskusi dan kemudian nanti ada demonstrasi penggunaan magnet tadi, dan setelah itu mereka mengerjakan tugas yang ada di lembar kerja siswa. Oke, kalau modelnya Bu, model pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Model pembelajaran problem based learning. Oke, baiklah Bu ya. Strategi yang Ibu gunakan tadi kan pembelajaran berdiferensiasi ya kan Bu, dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Lalu model pembelajaran yang Ibu gunakan adalah problem based learning, dan metode yang Ibu gunakan adalah diskusi kelompok dan penugasan. Begitu ya Bu ya? Iya. Nah Bu, bagaimana sih dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nanti Bu? Medianya akan menggunakan benda nyata. Ya, benda nyatanya itu nanti siswa membawa magnet, walaupun magnetnya bentuk sederhana. Kemudian dengan membawa alat-alat yang dibutuhkan dalam percobaan itu, seperti benda-benda yang terbuat dari logam dan non-logam. Jadi nanti siswa bisa memperagakan langsung dari benda-benda itu mana yang bisa ditarik magnet dan benda yang tidak ditarik magnet. Baru kemudian mereka akan membuat kesimpulan dari percobaan itu. Oke lah Bu, baiklah Bu. Nah kira-kira nih Bu, kapan sih Ibu akan melakukan kegiatan observasi di dalam kelas, dan jam berapa Bu? Saya melaksanakan pembelajarannya besok hari Rabu, itu di jam keempat ada pembelajaran pas. Oke, baiklah Bu. Besok saya akan datang ke kelas Ibu ya untuk mengamati kegiatan proses pembelajaran dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas Ibu nanti. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi kan Bu ya, atau pembelajaran dalam kelas, kita adakan lagi nih Bu percakapan yang terakhir, yaitu kegiatan percakapan pasca observasi dengan praktik pengajar kami ya Bu. Iya. Oke Bu, sebelum kita akhiri nih Bu, kira-kira apa saja sih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Ya, yang saya dapatkan dari percakapan hari ini sebelum saya mengajar, ya tentunya saya lebih mematangkan lagi apa-apa yang akan saya lakukan besok. Kemudian saya juga lebih memahami nanti apa yang akan saya lakukan supaya lebih mantap ya untuk persiapan diri dan persiapan pengetahuan dan persiapan mental. Oke, terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Sama-sama Bu. Karena Ibu sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada kegiatan pra-observasi ini. Sampai bertemu di bagian atau di kegiatan observasi kelas ya Bu ya. Iya, Terima sama-sama. kasih Bu. Assalamualaikum Bu Ismida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar? Baik, sehat, semangat, tambah pintar. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, tadi habis istirahat, udah makan, udah minum, udah mengisi yang di sini, udah tambah fresh, tambah energi ya. Tadi istirahat udah mengisi bensin ya kan? Mengisi apa? Bensin. Mengisi bensin, perutnya udah diisi dengan apa? Makan. Nah, ya. Oke. Untuk tambah semangat lagi kita untuk belajar di jam keempat ini, ayo coba kita berdiri bersama-sama. Yuk nyanyi kita. Nyanyi lagu tepuk satu jari yang semangat supaya lebih semangat lagi untuk menerima ilmu. Ayo berdiri silakan ya. Yuk 1, 2, 3. Tepuk satu jari, empat jari yang dilipat. Tepuk dua jari, tiga jari yang dilipat. Tepuk tiga jari, dua jari yang
izin konsentrasi belajar kalian. Berdiri semuanya, coba ayo. Berdiri semuanya. Ibu mau tahu konsentrasi belajar kalian. Oke, angkat tangannya ke atas. Sekarang ibu mau kalian pegang kaki. Ayo, ayo pegang kaki. Oke, bagus. Satu kali lagi, angkat tangannya. Pegang mata. Hah? Iya, sudah betul. Berarti sudah konsentrasi. Ayo tepuk. Semangat dulu, ayo tepuk semangat dulu. Sudah semangat. Oke, hari ini kita belajar tentang magnet, ya. Belajar tentang magnet. Yang kemarin magnet itu adalah salah satu gaya yang ada pada magnet, itu gaya-gayanya yang kita pelajari. Dan semalam kita sudah belajar tentang gaya, ya kan? Nah, gaya itu apa sih? Ayo, gaya itu apa sih? Apa yang bisa jawab? Iya, yang pelajaran semalam. Tarikan. Iya, gaya adalah dorongan atau tarikan. Ya, bisa Yang bisa menggeser benda di tempat. ya, bisa yang bisa mengubah benda, bisa mengubah bentuk benda, itu gaya, ya. Itu ada gaya. Jadi kalau kita mengangkat beras, mengangkat apa saja, menggunakan gaya apa? Gaya otot. Kita mau menyorong, ini mau geser pintu, mau geser lemari, mau geser meja, perlu gaya apa? dorong. Gaya dorong, ya. Oke, nah jadi itu gaya semalam. Pertemuan kita yang minggu lalu. Sekarang kita mau belajar tentang gaya magnet. Magnet itu adalah benda ajaib, ya. Benda ajaib, yaitu benda yang memiliki kegunaan dan manfaatnya. Makanya kita harus pelajari, ya kan? Tujuan apa kita untuk mempelajari magnet? Apa tujuannya? Siapa tahu apa tujuan kita mempelajari magnet? Ayo, kita rumuskan ya. Kita rumuskan tujuan kita mempelajari magnet adalah supaya kita Tahu memahami dan di dalam penggunaannya manfaat dan sifat-sifat magnet. Apa tadi tujuannya kita belajar magnet? supaya Kita bisa memahami penggunaan dan sifat-sifat magnet. Itu ya tujuan pembelajaran kita. Oke, baiklah. Untuk supaya kamu lebih paham, lebih tahu lagi tentang magnet, ya kita putar video dulu ya. Kamu pelajari dulu dari sini, nanti kita ulas lagi lebih dalam ya. Oke, coba ini ya, dilihat ya.
pengaruh magnet dengan gaya magnet serta sifat-sifat magnet aja ya dulu. Nanti untuk pertemuan yang berikutnya nanti kita perlebar lagi ya. Mungkin sampai sini dulu ininya. Dan sekarang kita harus kerja kelompok. Ya, ini sudah ada kelompoknya, kelompok Patimura. Kelompok Patimura, keluarkan alat-alatnya yang udah Ibu instruksikan semalam, ya. Ya, saya siapkan di sini. Nanti Ibu terangkan ya. Jadi Ibu bagi dulu. Ini kelompok Jenderal Sudirman. Ini kelompok apa? Ini kelompok Kartini. Nah, ini kelompok Hasanuddin. Oke. Nah, yang harus kamu lakukan cuma simak ini. Kertasnya lihat, Pak. Kertasnya dilihat. Sudah? Yang ada di depan kamu. Ini namanya LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik, ya kan? Apa ini namanya? Apa namanya? Lembar kerja peserta didik. Oke. Materi kita yaitu tentang gaya tarik magnet yang akan kamu amati, ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu memahami benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet, ya. Kemudian nanti kita belajar juga tentang sifat-sifat magnet. Percobaannya, nah, bawa alatnya semua kan, keluarkan coba. Ada yang nggak ada, ada yang kurang lengkap kan? Ini nggak ada, ya, nggak ada. Nanti yang nggak ada, yang tidak ada bertukar ya, nggak ada pakunya nanti bertukar sama sini, ya. Pinjamlah gitu boleh, ya, yang ada alat. Oke, nah, lihat di situ. Ada nomor 1 sampai nomor 8 yang sudah Ibu suruh bawa kamu dari rumah. Peniti apa aja? Ayo. Peniti.
menarik. Berarti magnet tidak menarik benda yang kamu dekatkan ke magnet. Paham? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak? Oke. Waktunya 10 menit untuk mengerjakan ini. Kemudian, halo, belum selesai nak penjelasan ibu. Sudah kamu kerjakan ini semua, rangkum, berdiskusi dengan kelompoknya. Apa sih kesimpulan kamu tentang magnet ini? Oh, berarti magnet ini hanya bisa menarik benda yang terbuat dari ini saja. Oh, berarti magnet ini tidak bisa menarik benda yang terbuat dari ini. Buat kesimpulannya di bawah. Ada? Saya? Nah, ya, buat kesimpulannya. Baru terakhir, buat nama kelompoknya. Kelompok apa? Anggotanya siapa? Ketuanya siapa? Paham? Paham sayang? Paham. Oke, masih waktu 10 menit. Ya, kerjakan. Berdiskusi dalam kelompok. Coba satu-satu. 10 menit ya, semuanya. Lihat, seperti ini. Udah lanjut. Namanya siapa? Anissa, bukan sini. Wah, Anissa. Bu, Ya? Iya, ya. Enggak, dia biasa. Kamu tulis aja. Ketua kelompoknya siapa? Ya udah, anggotanya udah selesai. Udah lanjut nih. Bu, ketuanya nulis, Bu. Hah? Boleh ketuanya, boleh sekretarisnya, pokoknya kerjasama, ya kerjasama. Ayo, udah. Satu-satu dulu apa dulu yang di atas? Gantian ya, yang megang magnet gantian. Yang tidak lengkap tadi boleh pinjam sebelah sini ya. Yang tidak lengkap. Ya, Jenderal Sudirman. Ketuanya siapa? Maulida Tunur, Amira. Ya, nanti bertanggung jawab ya ke depan. Udah tulis terus. Kamu Mutia Zahra, Sahda tulis. Ketua. Nanti maksudnya yang nanti ke depan kalian semua. Tuliskan ini nama kamu. Ya, nanti bisa ditanya. Nah, nanti kita akan tetap rocker, ya kan? Kelompok kita kan rocker. Nanti bisa. Ya jaga. Bisa ada bikinkan. Baru langsung dibuat percobaannya ya. Lekatkan dulu dengan apa peniti. Nanti kalau misalnya ditarik, kasih bacaannya ditarik. Ya. Kalau tidak ditarik, berarti tidak. Iya, katanya kan ada jangan, yang satu aja pilih salah satu. Ditarik apa tidak? Ditarik apa tidak? Tarik. Kalau ditarik kuat, ditarik. Bu, Anissa kan nggak boleh ditulis ya nama Anissa. Tidak lah, yang datang aja. Nah, ganti-gantian yang megang ya. Ganti-gantian yang nulis. Ganti-gantian yang megang magnet, jadi bisa kerjasama. Ya. Ya udah kok. Sesuai ini ya. Ya. Gimana? Kalau tidak ditarik, kain tidak ditarik ya, ini tidak ditarik. Kalau Tidak menarik tidak. ditarik, Tidak. tulisannya yang bagus ya nak ya, jangan ya. Kan sudah dibilang setiap tulis itu tulisannya bagus, yang bagus. Kalau ibu nggak bisa bacanya gimana? Atau temannya nanti nggak bisa baca? Bisa nih.
Oke, kalau sudah selesai, kesimpulannya apa? Kesimpulan, ini kan ada kesimpulan diskusi. Kesimpulan dari percobaan itu adalah bahwa magnet itu dapat ini, hanya dapat menarik ini benda yang terbuat dari ini. Oke, ini buat disimpulkan lah. Ini didiskusikan. Ayo, diskusikan. Kesimpulannya didiskusikan. Oke, diskusi ya. Kesimpulannya berarti magnet itu hanya bisa apa? Kesimpulannya taruh di mana, Bu? Ini kan kain. Gak percaya, Mira. Gak bisa. Ini meja bukan. Kasihan, kesimpulannya udah? Ini masih mananya, diskusikan. Kesimpulannya di mana? Di bawah, kan ada kolomnya. Kesimpulan. Untuk kesimpulan udah ada ya di bawah ya. Ini ya. Kesimpulannya dari percobaan yang kamu buat itu berarti magnet itu hanya bisa menarik apa? Benda-benda yang bisa ditarik magnet itu benda apa saja? Terbuat dari besi. Terbuat dari bahwa magnet hanya bisa Ayo, udah habis waktunya. bisa ditarik benda Pakai lagi ya, pakai lagi. Magnet menarik logam ada. Magnet bisa Jelaskan kan, jelaskan. Nanti setiap kelompok mempresentasikan ke depan ya, setiap kelompoknya. Sudah, kesimpulannya sudah. Ya, coret aja, nak. Coret aja. Kesimpulannya magnet bisa menarik banyak yang kamu bawa tadi bahwa kesimpulannya apa dari percobaan itu magnetnya yang terbuat dari bahan apa? Nggak tahu ibu yang ini kan ya. Rumuskan makanya diskusikan. udah siap, Bu. Semua dah. Bu, udah siap, Bu. Sudah siap? Ya sudah dulu. Kesimpulannya tadi itu berarti dari percobaan kamu itu magnet itu bisa menarik apa saja, benda ada terbuat dari apa? Dari besi-besi. Besi aja. Dari besi-besi aja. Menarik langkah. Besi-besi.
Ya, itulah sebutkan ya. Ya. Gak apa-apa, nggak ditulis sama kamu, tapi kamu sebutkan aja. Paku bisa ditarik oleh magnet. Oke, bergantian coba membacanya sama kawannya. Kain. Oleh? Tidak bisa ditarik oleh? Ya, lengkapkan ya. Anak hamster. Kulkas. Ditarik. Keempat. Yang tak. Kertas. Satu orang Bisa buat. ditarik. Satu orang buat. Ya, terus. Anak hamster bisa ditarik oleh magnet. Habiskan ya. Kaca tidak ditarik oleh magnet. Ya, terus. Kayu tidak ditarik oleh magnet. Kemudian, apa lagi? Batu tidak bisa ditarik Oleh magnet. Jadi kesimpulan apa yang kamu ini? bahwa magnet hanya bisa menarik benda-benda besi. Benda-benda besi. Bagaimana? Ada yang kira-kira tidak sesuai menurut kamu? Ada yang kayak apa tadi yang tidak sesuai? Besi atau logam? Iya. Bagaimana? Bisa diterima? Katanya logam juga bisa ditarik. Hah? Uang koin bisa? Uang koin nggak bisa ditarik? Bisa. Yuk. Koin punya uang koin mana? Yuk. Kamu yang tadi. Hah? Yang 1000, yang gope Yang koin mana bisa enggak? Iya, ini harusnya kita coba. Bisa nggak uang? Gak bisa kan Bu? Ya, ini bukan logam nah, aluminium. Aluminium tidak bisa ya. Oke. Ada lagi yang mau ini? Yang ada lagi yang mau usul atau mau mengkritik penampilan mereka? Apa yang dikerjakan mereka? Tidak? Oke, ya sudah bagus penampilannya. Kita beri tepuk tangan. Silakan, demikianlah. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok Jenderal Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasanuddin ingin menyampaikan aspirasi. Satu, peniti ditarik oleh magnet. Paku ditarik oleh magnet. dapat ditarik ya. Terus oke, nomor 2 kasihkan kawannya dan dia. Ya, biar semua berkembang. Ditarik oleh magnet. Kertas tidak ditarik oleh Simak ya. anak Ya. tidak ditarik oleh magnet. Nah, anak hacker Kaca tidak ditarik oleh magnet. Anak ditarik oleh magnet. itu siapa? Kakak? Ditarik Kakak nggak baca? Bis? habis. Kakak baca kesimpulan? Yuk dari yang telah kami lakukan, ayo. Kesimpulan dari percobaan kami adalah Kesimpulan dari percobaan. Baca aja kuat. magnet hanya bisa menarik benda-benda yang terbuat dari besi dan logam. Ya, bagaimana? Ada Bu, satu Bu. Tadi Pak, anak hacker katanya tidak bisa ditarik. Anak hacker bisa. Ditarik. Ibu. Kan soalnya Bisa perlu Oh, ditarik ini.
Iya. Ayo ulangin. Anak heter baca yang di situ. Anak meter ditarik oleh magnet. Oke ya. Jadi terima ya. Tadi kesalahan kamu ya. Terima kan? Terima. Udah disahkan ya. Oke. Nah, jadi ada lagi? Tidak? Bu, jangan bu. Nah, Logam kan tidak bisa. logam bisa. Kalau emas baru nggak bisa. Emas. Emas nggak bisa. Aluminium pun tidak bisa. Ya. Aluminium tidak bisa ditarik. Emas pun tidak bisa. Makanya kalau mau beli cincin emas asli itu, kalau besi, kalau emasnya itu terbuat dari besi dan dia bisa diambil magnet, berarti emasnya nggak asli. Emasnya ada besinya. Ya kalau mau beli emas gitu deh. Sudah? Iya. Oke, demikian ya. Demikianlah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sekarang kelompok ini. Kelompoknya. Ya. Manis ya? Bukan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada kelompok berikutnya. Ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Iya. Ini sebenarnya bentuk asli. Buat suaminya kawannya nggak dengar. Dengar ya guys, simak ya. Iya. Terus? Ya. Terus? Oke. Kesimpulan dari percobaannya adalah kesimpulannya bilang sebentar. Kesimpulannya. Ya, tadi bisa ditambahkan apa tadi? Ya, tembak. Tembaklah hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok Kartini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kartini. ini menyampaikan hasil. Iya, silakan. Satu, Dapat ditarik oleh magnet. Oke, yang kedua. dua, bangku ditarik Dapat ditarik. Iya, kira. Tiga. Tidak tarik oleh magnet. Empat. Magnet. Terus lima. Ya. Tujuh. Delapan. Oke. Bacakan kesimpulannya. Magnet
kesimpulan dari percobaannya. Oh ya kan, pakai kesimpulan lah. Harus tetap kesimpulan dari percobaan. Ini adalah nggak boleh ya, boleh. Bu, Ya, demikianlah. Oh ya, stop dulu. Ada yang mau ini saran apa itu? Lempar saja. yang tadi aturan kan ada Apanya? dapat. Iya, iya tadi dapatnya nggak disebut ya. Tadi disebut ya Nak ya. Ya, terima ya kesalahannya ya. Ya, demikianlah. Ada lagi kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah laki-laki sejati. Kelompok Fatimah, ayo silakan. Wah, ini kok Ayo. Asal sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ingin menyampaikan hasil ya. Kain tidak magnet, kertas tidak ditarik oleh magnet, Terus anak hektar ditarik oleh magnet, kaca tidak ditarik oleh magnet. oke. Ya. Ya. Ya, kesimpulannya baca. Kesimpulan Benda yang bisa ditarik magnet logam. hanya logam. Ya. Benda yang terbuat dari logam. Demikianlah. Bu, diskusi kami. Orang ini sama aja mau Apa? Makan baca ya kan? Contek kan? Waalaikumsalam. Oke, tadi saya ada bilang kelompok Fatimura sama dengan kelompok Karnimita tak contek-contek jauh. Memang pendapatnya berarti sama. Oke. Nah, jadi kesimpulan tadi dari percobaan yang sudah kamu lakukan, benda yang bisa ditarik apa aja? Coba sebutkan tadi. Peniti bisa tarik nggak? Bisa. Paku? Bisa. Buat dari logam. Kemudian kain? Bisa. Kertas? Bisa. Bukan logam, tidak bisa ditarik. Anak hektar bisa? Bisa. Kaca bisa? Tidak. Tidak. Nggak bisa. Kemudian kayu? Tidak. Batu? Tidak. Tidak. Bisa. Tidak tarik ya. Nah, kemudian sifat magnet itu Nak ya. Ini tadi kesimpulan kita. Kesimpulan dari hasil percobaan. Ada apa Nak? Ada apa? Ya sudah nanti ya. Ini diganti. Ya. Duduk dulu, silakan duduk. Sudah dengarkan? Sudah dengarkan Nak? Nah, sekarang ini magnet. Ibu pinjam magnetnya dari sini mana tadi? Oh dari sini pinjam magnet. Bu, Ini mana magnet bu, kan, Nak? mana Ibu? Ini magnetnya Nak. Nah, dengarkan. Kalau magnet ini selatan, ini juga selatan, ya. Ini selatan. Selatan dengan selatan. Kalau didekatkan bagaimana caranya?
Kalau yang di selatan sama utara? Tarik menarik. Oke. Nah, untuk kesimpulan, Ibu ada lagu, coba dibagikan, kita nyanyikan bersama. Kongsi yang nggak dapat ya? Saya apa tuh? Nggak dapat kongsi. Udah, pas. Udah. Ada lebih? Oke, yuk. Ini lagu tentang magnet. Lagunya seperti aku punya anjing kecil. Oke ya. Satu, dua, tiga. dinding yang tipis. Tadi dia gini bu, ini bu, tengok bu ada kertas begini kan ya. Wah ini dapat juga dia ditarik ya kan. Dapat menembus dinding yang tipis. Tapi kalau dindingnya tebal bisa? Bisa. Ya, tergantung kekuatan magnetnya. Kalau magnetnya besar bisa. Ya, ya kan? Kalau magnetnya besar. Nah jadi kesimpulannya udah ada dalam lagu ya. Kemudian dapat menembus dinding ya tipis. Kutub senama tarik menarik. Kutub senama kutub senama kutub senama ada yang mau di kutub senama kutub senama ulangi kutub senama ya, konsentrasi berarti kutub senama ada yang jawab tarik menarik. Tak senama tarik menarik. Sama tarik menarik. Oke. Nah, oke, itu kesimpulan kita. Nah sekarang ada soal yang harus kamu kerjakan untuk menutup pelajaran kita. Kamu udah paham belum tentang soal-soal ini ya tentang magnet? Nah ini kita kerjakan di kertas ya nak, di buku ya. Kerjakan di buku. Kerjakan di buku. Ini siapa Panti? Akhirnya nanti ini ya, kasih pinjam ya. Soalnya ya. Ini berinya aku masuk.
satu kerjakan soalnya di buku tulis. Bu, ini beda juga bu. Hah? Menteri bu baca dulu. Ya udah nggak apa-apa. Ada benda. Bu. Kira nanti ini yang nanti kan satu-satu ya. Jawabannya sebaliknya bu. Enggak, jawabannya di buku. Di buku, jangan di kertas ini. Kertas soalnya juga di buku. Ayo cepat. Batunya 10 menit. Buku ini sampai 3 Sebelum 3 kan? Pakai selembar bu. Bukan kertas lembar di buku nak. Bu, yang mana? Enggak, di buku itu kan soal saya. Di buku sini. Di buku kerjakan. Yang mana buku pas kamu? Buku pas Bu, kamu. buat soalnya baru itu dikasih jawabannya bu di buku bu. Iya. Soalnya lagi. Oh iya. Absen bu. Bos saya, bos. Dan lupa juga. Nggak langsung jawabannya bu. Tidak, buat dulu. Bu, pakai kertas tangan bu. Ya? Pakai kertas tangan. Enggak, di buku aja, di buku pelajaran. Bu, buku saya hilang bu. Nggak libur. Di buku pelajaran. SPD. Iya. Langsung di sini. Hilang pun ah. Mulai aja lah dulu. Nanti. Ininya tulis di buku. Iya. Ini buku kosong. Ini duduknya betul loh nak. Mana di duduknya? Nanti kamu jatuh. Ayo coba aku dulu. Duduknya betul. Ini deh. Pakai M. Makan nggak pakai M. M aja. Hah? Enggak, ini pribadi. Tidak ya, ini jawabannya nggak kelompok. Ini kerja individu, kerja pribadi. Ya, jangan diskusi, kerja sendiri. Boleh bertanya sama anaknya. Nanti jawabannya bu. Iya, dijawab. Jarum juga ada. Iya. Itu jawabannya. Jawabannya boleh dibawa bu. Boleh. Boleh soalnya dulu, jawabannya di bawah boleh. Soal langsung jawaban juga boleh.
apa yang ditabung? Apa ini? Silinder ya. Silinder apa, Bu? Silinder itu kan kayak bom. Itu apa, Bu? Kalau silinder itu kan kayak ini, kayak tabung, kayak Ini kan 2 sifat. Sebentar. sifatnya apa tadi? Kalau kutub yang senama, nah ya udah. Jika kutub senama, nah yang ini itu sifatnya ya. Sifatnya tadi yang kalau dia senama, nah yang tidak senama, nah itu sifatnya. Apa lagunya? Tahu lagu semua ya kan? Tapi jawabannya sih ada satu nama tiga juga. Ada jawaban. Tapi aku tahu jawaban. Sudah. Ya udah siap ya. Udah siap, Mak? Kan Ibu bilang tadi nggak kerja sama. Enggak, ini harus pribadi, individu. Tadi yang udah kerja sama tadi udah kerja kelompok diskusi. Ya, nah, udah. Yuk. Udah ya, waktunya udah habis. Ibu kumpul semua. Hah? Ya. Sudah siap. Oke, udah habis waktunya. Kita kumpul. Udah habis waktunya. Kita kumpul. Sudah habis waktunya. Udah habis ya. Ya, ya, ya. Ya, udah lah. Sampai 10 menit. Bu, kata Ibu 10 menit, Bu. Iya, udah ada 10 menit. Kelompok jadi satu. Oke ya, kita jawab sama soalnya tadi adalah tuliskan 5 bentuk
Kutub yang senama bagaimana? Benar? Jawab lagi Bu. Senama. menolak, tak senama, tarik-menarik. Bagaimana aja? Tadi kan aja itu aja. Kutub senama. Kutub tak senama. Tarik-menarik itu sifat magnet. Oke, dua ya. Tuh, tepuk tangannya ya. Kemudian soal yang ketiga, tuliskan. Ayo, 3 sebutkan 3 benda. 3 benda yang menggunakan magnet. Magnetnya kemananya? Kalau punya dibuka, mau dia nutup sendiri, nah. Terus apa lagi? Kompas menggunakan magnet jarum yang menunjukkan arah. Dia arahnya ke utara aja. Itu kompas itu kenapa sih dia menunjukkan ke utara dan selatan aja? Karena apa? Di bumi kita juga ada magnetnya. Nanti kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Nanti videonya dilanjutkan lagi ya. Apa tadi? Bahwa kompas tadi memiliki magnet jarum yang mengarah ke utara dan ke selatan, mengarah kepada kutub bumi. Karena di bumi kita juga ada magnet ya, untuk pelajaran minggu depan. Kemudian selain apa tadi, selain kompas apa lagi? Kotak pensil. Kotak pensil, kulkas tadi, apa lagi? Nah, itulah. Nah, kita sudah belajar tentang magnet. Ya, jadi kesimpulannya adalah, ayo yang udah kamu pelajari tentang magnet ini apa aja? Ayo, yang sudah kamu pahami tentang magnet tadi apa aja? Ayo. Kutubnya Bu. Hah? Iya, kutubnya ada utara dan selatan. Apalagi yang kamu pelajari? Bentuk-bentuknya Sukri, apa aja yang kamu pelajari tentang magnet tadi? satu tadi. Mikir lihat ya lagi. Dibantu? Bentuk-bentuknya saja ya. Bentuk-bentuknya Bu. Ya, bentuk-bentuknya. Bentuk dari magnet. Terus ya, sifat-sifatnya ya. Untuk berikutnya nanti yang lebih dalam lagi kita pelajari minggu depan. Mungkin hanya demikian saja pelajaran kita hari ini. Semoga kita sehat selalu ya. Nanti setelah ini kita boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Surya dan Bu Yusnida. Apa kabarnya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, izin Pak, saya ingin melakukan kegiatan pasca observasi pada Bu Yusnida ya Pak. Ya, silakan. Baiklah Bu, tadi Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, bagaimana sih perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran? Perasaannya agak puas, ada rasa puas, tapi ya ada rasa sepuas-puasnya kita, ada juga terselip yang merasa kurang sempurna, kurang ini ya, kurang lengkap dari pembelajaran tadi. Oke, baiklah Bu. Tadi kan Ibu sudah melakukan proses pembelajarannya sudah baik ya Bu, saya amati. Nah, bagaimana area pengembangan yang Ibu lakukan selama proses pembelajaran Bu? Area pengembangannya tadi yaitu di bidang pengetahuan, ya, pengetahuannya ya. Di situ kita berharap murid bisa memahami tentang manfaat magnet ya, dan untuk kegunaannya sehari-hari. Kemudian di keterampilan juga kita butuhkan untuk penerapannya untuk kelak ketika mereka sudah pandai buat ini, jadi tahu magnet itu bisa digunakan untuk apa saja. Oke, baik ya Bu. Dari penjelasan Ibu tadi kan Bu, apakah ada kendala yang Ibu hadapi selama proses pembelajaran di kelas? Ada beberapa kendala tadi ya. Yang pertama, ada satu kelompok tadi yang tidak membawa alat, tidak lengkap alatnya, ada yang tidak bawa paku. Kemudian karena temannya ada yang bawa banyak, itulah bisa
adaptasi ya. Kemudian ada yang kurang aktif saat diskusi, kesadaran anak juga yang kurang. Kemudian mungkin saya kurang ini memberi penekanan tentang tugas, tentang langkah-langkah mengerjakan tugas di LKPD. Jadi ada satu kelompok tadi yang selalu bertanya tentang, Bu ini gimana, nah, itu juga. Oke, tadi Ibu kan sudah menjelaskan ya Bu kendala yang Ibu hadapi di kelas, yaitu kan siswa kurang aktif, ada siswa yang tidak membawa alat peraga atau alat yang sesuai Ibu instruksikan. Lalu ada siswa tersebut kurang memahami cara menggunakan LKPD ya Bu ya. Satu kelompok. Jadi Bu, bagaimana atau apa tindakan Ibu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di dalam kelas? Kalau tadi memang yang ini ya, untuk yang tidak membawa alat tadi kebetulan ada yang membawa paku banyak, bisalah dipinjamkan kepada temannya. Kemudian untuk berikutnya ya mudah-mudahan kita kalau ada untuk berikutnya kalau misalnya mau buat percobaan atau apa, kita harus juga membuat cadangan ya. Jadi sewaktu-waktu dibutuhkan, jadi kita pun sudah punya. Kemudian kalau yang kesulitan tadi mengerjakan LKPD, ini mungkin ya karena satu kelompok yang kesulitan, mungkin dia waktu saya menerangkan dia kurang perhatiannya. Kalau kelompok yang lain udah paham ya, udah ini. Jadi mungkin kita perlu lagi menekankan cara mengerjakan tugasnya tadi dengan secara benar gitu. Oke, baiklah Bu. Tadi Ibu sudah menyebutkan solusinya ya Bu. Nah, dari solusi Ibu tersebut, apa yang perlu Ibu tingkatkan lagi untuk kedepannya agar hal tersebut tidak terulang lagi dalam proses pembelajaran tersebut? Itu tadi, sama yang seperti saya bilang tadi, maksudnya kita untuk kalau ada percobaan kita bawa alat cadangan. Kemudian prosedur dari pelaksanaan cara menjawab LKPD itu harus benar-benar kita terangkan. Kemudian tanya, sebenarnya tadi udah saya tanya juga apalagi yang mau ditanya gitu kan, tapi kan mereka enggak, mungkin setelah mau dikerjakan baru ini tadi gimana, mungkin itu juga. Oke, baik Bu. Tadi kan Ibu sudah menyebutkan juga apa yang perlu ditingkatkan. Nah, untuk kedepannya nih Bu, rencana apa yang akan Ibu lakukan agar proses pembelajaran untuk kedepannya bisa lebih baik lagi? Ya, membuat persiapan yang matang untuk setiap kegiatan harus dipersiapkan, dipikir-pikir dulu, kemudian dibuat ya ininya, langkah-langkahnya, kemudian dipersiapkanlah pokoknya dengan matang semuanya. Baiklah Bu, menurut Ibu ini kapan akan Ibu lakukan proses pembelajaran lagi dan di jam berapa? Kalau ya sesuai dengan ini mata pelajarannya, kalau di IPAS itu di hari Jumat dan hari Rabu. Oke, baiklah Bu. Alhamdulillah ya Bu, hari ini sudah melakukan kegiatan pasca observasi. Adapun umpan balik yang saya berikan atau catatan sedikit ya Bu, catatan sedikit, langkah-langkah pembelajaran yang Ibu lakukan tadi selama di kelas sudah baik. Hanya saja ya Bu, masih ada beberapa siswa yang kekurangan atau kurang antusias untuk menonton video pembelajaran. Mungkin ibunya kurang memahami gaya belajar apa yang seharusnya diterapkan oleh siswa tersebut ya Bu ya. Oke, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Terima kasih banyak juga Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Bapak pengajar praktis saya boleh diberikan umpan baliknya Pak. Baik, terima kasih kesempatannya Bu Putri. Dari proses pembicaraan kita hari ini lah berkaitan tentang coaching ya, terkait tentang observasi ya. Jadi saya kira semuanya sudah baik sesuai dengan alur Tirta. Cuman sekedar koreksi dari saya pribadi, tadi ada pertanyaan mengulang ya Bu Ismida ya. Jadi sudah sebenarnya dijawab sama Bu Ismida, tapi Bu tanyakan kembali begitu. Cuman saya rasa cuma itu. Untuk proses hari ini saya kira semuanya sudah baik sekali, semua sudah sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan alur Tirta. Saya kira cuma butuh latihan aja lah, butuh latihan. Jadi kedepannya kan
Kayaknya Bu Putri agak grogi nih ya, nggak ada tegang. Mungkin begitu ya. Jadi mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak atas umpan balik yang telah Bapak berikan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya. Salam guru hebat, salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.